mewujudkan perubahan yang dirintis dari awal. Gerakan serentak masuk ya masuk ya. Iya. Halo pemuda-pemudi gengsi sealam semesta, kembali lagi di podcast Kisah Pemuda dan Ansor. Kali ini adalah episode yang ke-8, yang mana hari ini kedatangan tamu yang very spesial, yaitu Bapak kita. Ini juga harapan Wong Sorjo kita ke depan, yaitu Bapak Camat kita, Bapak Muhammad Mahfud SOS MSI. Dan hari ini juga saya bersama sahabat Hakim. Ini lagi kita berada di kecamatan nih ya guys ya. Kemarin pada episode ke-7 kita berada di Kubuk Ansor yang view-nya Gunung Baluran, dan sekarang kita tampil beda di kecamatan. Ini merupakan hal spesial bagi kami Pak Camat, bisa berdiskusi bareng tentang Wong Sorjo ke depan. Ya. Ini juga hal yang mungkin very spesial buat kita. Suatu kehormatan. Kita pertama kali ini Pak kolaborasi dengan pemerintah ini. Ya. Semoga ke depan kita bisa kolaborasi antara pemuda Ansor dengan bidang dengan pemerintah. Khususnya ini kita juga lagi menggagas tentang bidang baru Pak, politik dan birokrasi. Semoga ke depan bisa sinergi bareng. Ya. Nah, hari ini kita di episode 8 ini adalah episode yang membahas tentang suara dan juga mewujudkan perubahan ke depan. Episode 8 ini adalah dari aspirasi ke aksi. Pemuda bicara, pemerintah mendengar. Menyatukan suara, mewujudkan perubahan Wong Sorjo yang nyata. Bersama Bapak Camat Wong Sorjo. Baik nih Pak, sebelumnya minal izin wal faizin, maaf lahir dan batin. Ini di zona Lebaran ya. Dan juga salam hormat dan salam kenal Pak, saya Pak. Ya. Ini Pak, sebelum kita membahas panjang lebar ke pokok pembahasan kita hari ini, bagaimana sih Pak awal perjalanan Bapak dari awal hingga Bapak menduduki jabatan sebagai Bapak Camat Wong Sorjo? Bapak mungkin dari perjalanan Bapak bisa menginspirasi sahabat-sahabat gengsi yang ada di rumah ini Pak. Ya. Terima kasih teman-teman dari Pemuda Ansor. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud. Saya dilahirkan di Sumeneb ya, 25 Juni 1972 ya, di Desa Tangbatang. Ya, desa terpencil ya, Madura, melahirkan orang laki-laki yang bernama Mahfud. Ya. Kemudian saya pindah ke Banyuwangi, ya, mulai umur 6 tahun ya, dalam karir 6 tahun, umur 6 tahun sudah sekolah di SD Banyuwangi, CN Temanggungan, kemudian SMP 1 Kiri, yang dulunya SMP 14, ya, 14 tempat Banyuwangi kalau dulu bilangnya. Kalau sekarang SMP 1 Kiri. Kemudian SMA-nya SMA 2. Ya, sekarang SMA 1 Kiri. Ya, gitu. Jadi kemudian karir saya di pemerintahan dimulai sejak 1993 ya. Saya menjadi seorang ASN, calon pegawai negeri sipil dulu CPNS. Saya dulu ditempatkan di sekretariat daerah, itu kan di bagian umum ya, dari bagian keuangan ke bagian umum. Dulu saya berkarir di bidang keuangan ya. Lama saya di bidang keuangan, kurang lebih sekitar 24 tahun di situ berkecimpung di keuangan ya. Ya, tidak menyangka saya akhirnya bisa juga keluar dari dari zona keuangan, bertemu dengan teman-teman Ansor ya. Berarti Madura Tulen gitu. Ya, Madura Tulen asli nih, tidak kaleng-kaleng ya. Asli kelahiran sana. Berarti tidak usah menyesuaikan dengan kecamatan Sorjo ya Pak. Mungkin Ibu Bupati milih saya karena saya orang Madura, bisa tetap menyesuaikan ya. Kan tidak mudah menyesuaikan bahasa, tidak mudah ya. Kultur kan Sorjo ya, ini seperti itu Pak. Ya, dominasi 95% ya Madura. Iya. Terus cuaca mungkin ya Pak yang perlu penyesuaian di sini. Oh, di kota kan agak rindang. Ya, jadi selama berkarir tahun
1993, kemudian dari selama 23 kalau tidak salah saya pindah ke Bapenda di Badan Pendapatan Daerah. Tahun 2017 saya di sana menjabat Kasubit pajak daerahnya ya, kalau dulu pajak PDL istilahnya. Di situ 2017, kemudian 2019 saya naik di situ jadi kepala bidang. Kapit ya Pak? Kapit ya, kepala bidang pendataan dan penetapan. Kemudian dari situ karir saya mulai ya peningkatan lah, sering bertemu dengan masyarakat ya, yang dulunya hanya di kantor, pulang kantor gitu. Jadi ceritanya 24 tahun seperti itu saya jenuh. Tapi namanya tugas ya harus kita laksanakan, itu amanah, dimanapun kita ditempatkan harus kita laksanakan. Kemudian 2019 jadi seorang kabid. Di sana saya mulai bertemu dengan banyak masyarakat wajib pajak ya, berbenturan dengan penerimaan penagihan pendataan wajib pajak baru, wajib pajak lama, mulai pajak restoran, pajak PBB juga ya, tanah, PBB, reklame, kemudian TV, kemudian pajak hiburan, kemudian pajak apa lagi itu tadi ya, MBLB, aliansi itu. Kalau retribusi masuk ke Bapeda enggak Pak? Nah, retribusi itu kita sebagai koordinator. Ya, Bapeda sebagai koordinator. Anunya apa? Laksananya ada di dinas. Lewat dinas. Ya, lewat dinas. Jadi Bapeda hanya sebagai koordinator. Tapi semuanya ke Bapeda semua. Nah, maksudnya laporannya semua masuknya ke Bapeda. Beda dengan pajak. Kalau pajak di samping kita laporannya juga langsung nagih data seperti itu. Kalau retribusi Bapeda hanya menerima laporan, menerima laporan, apa istilahnya, misalnya ada capaian yang tidak tercapai kita turun. Apa penyebabnya retribusi ini? Misalnya retribusi pasar, itu tidak tercapai, apa penyebabnya? Apa tokonya banyak yang tutup? Berarti sedikit bersentuhan dengan masyarakat. Ya, itu. Mulai dari situ saya mulai sering jadi narasumber kadang-kadang. Di bidang ekonomi ya? Di bidang perpajakan. Perpajakan. Ya. Karena agak pajak ini. Ya, spesialis ya. Spesialis katanya orang spesialis. Dan juga sangat penting Pak pajak ini Pak. Iya. Namanya masyarakat Banyuwangi harus tertib pajak ini. Pajak ini penting. Terutama Sorjo masih agak. Ini harus saya mulai yang ya menggaungkan Pak. Iya, termasuk teman-teman yang di Sekdes juga. Kalau dulu kan banyak mungkin. Sekarang saya evaluasi setiap minggu. Teman-teman Sekdes, Kadus ya. Termasuk teman saya ini sebelah. Masanya juga. Mas Rifan. Ya, cuma dulu ini sedikit ada kendala Pak. Kalau masalah pajak itu ada yang bayar tidak nyampe. Nah itu mungkin karena SDM masyarakat tidak tahu kalau nyetornya itu bisa melalui pos. Iya, itu banyak bermasalah. Masalahnya di situ kan dulu. Sekarang itu kan mulai pola saya yang ada di Bapeda itu mulai saya rubah. Ya, mulai saya rubah. Terus sekarang di PP Pajak ada tunggakan keluar. Oh gitu Pak. Ya, kalau dulu tunggakan tidak keluar. Jadi orang dihapusi, wajib pajak masyarakat dihapusi gak ngerti. Ini sampai tapi kalau sudah ada ini kok apa siutan. Duitku ini tahun ini di lawan. Oh berarti itu cekel Pak Kadus sih ya. Itu cekel Pak Sekdes sih, itu cekel pemungut ini. Nah gitu. Kalau sekarang tidak bisa sudah. Iya. Tidak bisa sudah ketahuan. Sekarang juga ini Pak, kalau kita nggak tertib pajak utamanya kendaraan itu biasanya dapat notif cinta dari Bapeda itu Pak. Iya, kendaraan ya. Iya, di WA. Nah, ini cinta kendaraan ya, cinta pajak kendaraan. Boleh. Karena dulu kan pajak kendaraan bermotornya kan masuk di provinsi. Gitu. Kita hanya dapat bagi hasil. Sekarang, kalau sekarang Bapeda sebagai ada di Bapeda sekarang.
Oh, full sudah ya? Enggak full. Bapenda 66%, sisanya provinsi. Nah, kalau dulu Ke provinsi semua. cuma kayaknya tak paling-paling. Bagi hasil itu 6% itu. Dikasihnya ya Pak. Padahal apa itu kendaraan platnya itu kan masuk di kita. Kita yang perbaiki jalan, yang menikmati hasilnya provinsi. Sedangkan pembangunannya ya itu makanya sekarang masuk di kita. Aja option PKB namanya sekarang, option PKB sama option BPNKB, jadi masuk di kita. Itu mungkin sedikit riwayat tentang Pak Camat, karir dari awal sampai sekarang duduk bareng dengan Ansor. Lah mungkin ada kiat-kiat atau tips untuk anak muda yang mungkin sekarang merasa cemas dengan masa depannya Pak, untuk agar karirnya bisa lancar seperti Bapak yang jalani. Prinsip begini ya teman-teman ya, orang bekerja ini kan tidak ini instan ya. Itu kan harus proses dulu ya Pak. Perlu banyak proses ya. Kalau orang itu inginnya tahu-tahu jadi, tahu-tahu kan tidak semua orang seperti itu. Ada juga yang seperti itu, tapi tidak semua seperti itu. Banyak tidaknya daripada. Nah, cuma karir yang dirintis dari awal, dari bawah, itu insya Allah jadinya agak tertata gitu, bisa tahu kondisi saya dulu seperti itu, tidak semena-mena ke orang, bisa berkomunikasi baik dengan orang, itu karena merasakan dulu pernah di bawah. Nah itu teman-teman. Berarti di dunia ini nggak ada yang instan ya Pak? Iya. Semua berproses. Semua ada prosesnya. Yang instan hanya mie instan. Takutnya kalau terjadinya itu instan nanti malah jatuhnya nggak enak. Tidak bisa menghadapi masyarakat karena mungkin tidak mengalami pernah di bawah, tahu-tahu ada di atas. Terus cara menghadapi masyarakat dengan berbagai karakter masing-masing ya Pak ya. Apalagi di Bang Sorjo. Ada Jawa, Madura, Useng, di sini kan lengkap ini Pak. Setiap orangnya karakter beda-beda. Bang Sorjo ini harus betul-betul orang yang betul-betul bisa ngomong. Harus bisa ngomong kita ini di sini. Bang Sorjo ini. Karena masyarakat Bang Sorjo egoisnya tinggi. Dikasih edukasi sedikit, nggak dituruti. Saya baru masuk itu langsung dihantam sama BUMDes. Baru masuk itu. Bukan, dihantam sama permasalahan yang di Alas Bulu itu. Baru masuk sehari. Koperasi itu Pak. PT Kapo. Ya, KLHK ya. Iya. Rame itu berapa? Ini masalah itu. Ini kan dibenturkan dengan itu ya Pak pertama kali. Ini apa ini kata saya? Aduh ini. Bapak menjabat sebagai camat Bang Sorjo sudah berapa hari Pak? Atau sudah 1 bulan Pak? Ya, mulai 23 Februari. 23 Februari berarti sekitaran 3 bulan. Februari, Maret, April. Iya, baru 2 bulan. Ya 2 bulan. Ya, tapi luar biasa loh Pak dengan Pak. Saya lihat ini kemarin dari Pak, Kampung Baru ya Pak. Itu kan sangat jauh itu. Menyelesaikan persoalan yang luar biasa kan di sana Pak. Asik gitu. Iya, medannya yang sangat luar biasa terjal dan juga di sana masyarakatnya yang juga luar biasa. Ini gerakan baru Pak, yang luar biasa. Kemarin itu ada inovasi dari Tangsting, Desa Tangsting, inovasi sambang warga ya istilahnya. Jadi warga pelayanan kita lebih mendekat kepada warga. Bukan warga yang mendekat kepada kita, tapi pelayanan kita mendekat kepada warga. Berarti jemput bola ya Pak. Jemput bola kemarin itu. Karena masyarakat lebih senang kalau pemerintah itu langsung hadir, jadi mendengarkan keluh kesah yang ada di masyarakat. Kemarin kalau boleh tahu Pak, itu penyelesaian ada problem apa Pak? Itu gini, kemarin tuh ada beberapa memang yang pertama
pelayanan KTP ya, KTP, Oh, iya. kemudian surat kematian, kemudian juga terkait posyandu. Yang posyandu itu yang saya sangat karena posyandu mau ke sana itu naik apa? Iya, itu ya Pak, berkendara. Naik Betul. sepeda pun juga bawa Iya. peralatan susah. Akhirnya kemarin puskesmasnya belum saya kretek mau ngebel dia WA dulu ke saya, Pak minta tolong saya difasilitasi transportnya ke kampung tengah. Nah, akhirnya siap, saya koordinasi ke sana ke Bangsering ya, pemerintah Bangsering ya, siap difasilitasi saja. Kan ada memang kendaraan khusus yang dari warga sana itu khusus jemput turun. Setiap harinya ternyata teman-teman yang di atas itu setiap harinya ngantarkan siswa itu pakai kendaraannya sana. Setiap hari itu jemput, ngantar jemput setiap hari. Itu memang inventaris masyarakat. Tidak, pribadi mungkin, tapi mungkin juga ada kesepakatan ya dengan pembantu BBM atau seperti apa. Apa mungkin dari komunitas apa gimana Pak? Kayaknya enggak ya. Enggak. Personalia Ya. Warga sana kok itu. Luar biasa ya. Masih ada yang peduli, peduli. Cuma gini, itu kenapa kok di sana itu kok pemerintah tidak bisa membangun jalan di situ. Iya, Pak. Setelah saya lihat-lihat, ternyata itu kan asetnya perhutani. Itu asetnya perhutani. Kita tidak bisa kalau itu, kecuali sama perhutani jalan itu dikasihkan ke Pemda. Kita bisa mengusulkan itu dibangun. Contoh jalan yang PKBR itu padahal di kota itu. Di PKBR mas, PKBR patung PKBR. Itu jalannya kan hancur itu. Kenapa Pemda tidak berani membangun? Karena itu asetnya PKBR. Kalau di Wangsurja ini termasuk di Karangrejo Utara sama Selatan, apa masuk asetnya PT? Yang mana itu? Yang mana? Ke barat ini Pak. Yang kemarin panjenengan datang itu Pak. Yang pertama ya, selama itu aset bukan asetnya istilahnya aset di luar ya. Ini sama. Sebetulnya kita ini sama-sama pemerintah ya. Perhutani kan juga pemerintah. Cuma sebelum itu dilimpahkan, karena aset ini nanti akan tercatat di situ di BPKAD, Badan Pengelolaan Aset Daerah ini. Aset-aset kita ini tercatat di situ. Aset di sana kok ada pemeliharaan ya. Padahal itu asetnya si B, orang luar lain. Ada apa? Mesti kan ada pertanyaan. Tapi kalau asetnya sendiri, mau asetnya dipelihara ya, wajar. Nah, seperti itu mas. Jadi kalau kita mau memelihara ke sana takut ada timbul problem. Dulu contoh ini ya, mungkin karena pengalaman saya ini. Dulu kayak Pantai Bum. Pantai Bum ini yang pertama menggelontorkan dana kan Pemda itu. Buat inovasi ini, di aspal ininya ya. Akhirnya setelah ada pemeriksaan BPK ada temuan. Ini asetnya Pelindo, bukan asetnya Pemda. Mundur kita wis. Akhirnya dilimpahkan ke Pelindo turun. Yang mulai ya. Awalnya kita itu loh, Pemda itu yang rintis, yang dulu kan tahu sendiri Pantai Bum itu kumuh. Kumuh, banyak orang Bandungan di situ, orang tidur. Sudah kacau sudah dulu itu Pantai Bum dulu. Siapa mau ke sana? Siapa maunya? Paling orang-orang dekat aja ke sana dulu. Kalau orang jauh nggak mau ke sana. Kumuh. Sekarang tahu yang ngelola selama aset itu bukan punya pemerintah daerah, itu mungkin agak kita mau pelihara itu agak sulit. Takutnya nanti ada bermasalah di belakang. Bermasalah di belakang. Terus terkait ini Pak, program baru Banyuwangi Asri itu sangat berdampak positif bagi kami, tapi masih banyak masyarakat yang belum paham tentang program Banyuwangi Asri ini. Mungkin panjenengan bisa paparkan terkait program Banyuwangi Asri ini. Sebetulnya Banyuwangi Asri ini kan menindaklanjuti surat
edaran Menteri Dalam Negeri ya nomor 600.11 garing 889 garing SC ya tanggal 18 Februari 2026 tentang pelaksanaan Gerakan Indonesia Asri. Itu kan rujukannya dari situ awalnya. Gerakan Indonesia Asri. Aman, sehat, bersih, indah. Kemudian ditindaklanjuti dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendukung dan melaksanakan surat edaran tersebut dengan program Gerakan Banyuwangi Asri. Berarti tidak cuma Banyuwangi ya Pak? Seluruh Seluruh Indonesia ini program ini. Seluruh Indonesia program Banyuwangi Asri. Cuma Banyuwangi cepat menangkap sinyal ini. Jadi mendahului. Banyuwangi ini kan pengennya yang pertama terus. Iya. Soalnya kita tahu di Bondowoso ini masih belum ada gerakan-gerakan asli ini. Banyuwangi memang pertama terus sudah Banyuwangi gerakan Banyuwangi Asri. Luar biasa, luar biasa. Kita patut bangga loh hidup di Banyuwangi. Maksudnya Banyuwangi ini kan asri deh ya Pak. Iya. Airnya juga banyak, tidak kekurangan. Lalu wisata kompleks, ada gunung, ada laut, ada hutan. Ya. Secara budaya juga kompleks. Iya, kompleks budaya. Madura ya Pak. Jawa, Jawa, Bali. Iya, lengkap banget lengkap. Sunda, ya orang kabeh ning Banyuwangi. Makanan juga enak-enak ya Pak. Makanan paling enak di Banyuwangi loh. Soto ya Pak. Bisa soto. Ayam pedas. Iya. Nasi rocet Pak. Nasi rocet sudah coba Pak. Loh, Makanan khasnya Wong Surju. itu kok ya apa jadi? Jangan kok apa? Koro Jangan koro pedes. Oh iya. Muncul mati punya itu Pak. Itu. Jadi Pak kalau kita bicara Banyuwangi asri ini sebelumnya kalau Wong Surju ini sudah asri kan ya Pak? Sudah asri. Iya. Cuma sampahnya banyak. Itu kan ada di sampah. Cuman sampahnya ini yang menjadi problem. Nah, ini kan harus merubah pola hidup masyarakat ini yang harus kita ubah pola membuang sampah sembarangan ya, pola bagaimana caranya sampah ini bisa bermanfaat ya dengan pemilahan sampah anorganik sama organik itu harusnya kalau dipilah ya. Ini bercerita lagi saya ada orang tua di daerah sana itu, di daerah saya, di rumah saya. Setiap paginya itu nyari sampah plastik terutama. Kaleng-kaleng, botol. Itu satu hari dia pendapatannya 100.000. Padahal hanya berkeliling di sekitar rumah. Di store nih Pak. Ya mungkin di store ya, yang jelas. Nah, di sekitar rumah itu kan nggak rekan nih Pak ini. Sama dengan orang sosial juga nggak rekan. Padahal kalau dikumpulkan, ya menjadi sesuatu yang berharga. Bisa jadi sesuatu yang berharga. Ya, sampai dibuat nih torak, istilahnya di di pojokan ini sampai saya ditegur bupati gara-gara sampah. Ini kancanya saya kemarin kan menggerakkan itu gerakan serentak bagi masa ya baru itu sangat berdampak sekali kemarin ditiru oleh kecamatan lain. Perintah langsung pakai HP itu semua kecamatan dioper-oper. Berarti kita menjadi inspirasi nih Pak. Itu saya butuh dukungan jenengan. Siap Pak, siap kita dukung. Ayo, saya ini kan corongnya bupati, corongnya pemerintah daerah yang ada di kecamatan. Katanya bupati, kamu ini bupati kecil, bupati kecamatan yang harus bisa membawa ide-idenya bupati harus dianu di kecamatan gitu. Demikian juga saya kan jenengan bantu saya. Tolong saya gimana saya supaya bisa masyarakat saya ini tahu tentang Banyuwangi Asri. Betapa pentingnya kalau betapa apa istilahnya? Wong Surju ini kan apa ya? Pintu masuk ya. Iya, pintu masuk sektor utara. Jarang kan orang lewat selatan. Iya kan? Mesti metunya teko lor. Teko Wong Surju. Nek Wong Surju iki bersih,
sampah nggak ono nih, samping-samping nggak ono pengelolaan sampah. Ampun sudah nak wong Sorjo ini top. Iya, sudah terkesan dari awal sudah. iya. Berarti Wong Sorjo ini kalau seperti konsep dari Pak Camat itu tadi sama saja, ini Wong Sorjo ini adalah apa? Wajah Banyuwangi. Wajah Banyuwangi. Iya. Wajah Banyuwangi. Iya. Iya. Dan Wong Sorjo ini kalau bersih, iki monggo Wong Sorjo iki resik sampai resik, aliran Sungai lancar. aliran sungai lancar. Terus apa itu? Nanti memang tanggung jawab ya nanti yang terkait jalan ini ya. Iya. Jadi tanggung jawab saya, tanggung jawab pemerintah daerah, tanggung jawab pemerintah desa terkait jalan yang lubang-lubang ini nanti memang ada pemikiran dari pimpinan nanti untuk penambahan itu nanti ada di kecamatan itu nanti. Sistemnya gitu ya. Jadi ketika ada masyarakat lapor camat, Pak Camat lubang di sini sedikit, aku nempel. Oh, langsung. Nggak nunggu besar. Jadi biayanya tidak membengkak. Iya. Baru kecil segini ada lapor camat, Pak Camat ada jalan rusak di sini, langsung tinggal perintah di sini, aspalnya sudah ada. Tinggal perintah tempel. Beres wis. Inovasi menarik ini Pak, kalau seperti itu. Iya. Kita apa ya? Kalau bahasa seperti itu rencananya. nggak panjang di birokrasi. Iya. Nanti seperti itu. Mudah-mudahan ini ya Pak istilahnya inovasi ini, istilahnya ide seperti ini mudah-mudahan terlaksana. Ya, itu aja. Mudah-mudahan terlaksana. Soalnya berat di saya kenapa? Sekarang dengan adanya lapor camat, semua tumpuannya ke camat. Slogan banjir, aman ya, langsung warga. Enak sih nih besok. Waduh, aku diuber-uber langsung banjir diuber saya. Pak Camat di sini, Pak Camat foto kirim video. Main aku kabeh. Iya. Anggap miniatur bupati di kecamatan. Iya. Makanya kita harus betul-betul ayo jaga kebersihan, kebersamaan. Gimana caranya pengelolaan sampah. Ini nanti tahun 2027 akan dibangun TPST. Nah, di daerah Sidodadi. Ya mungkin itu ya Pak, yang membelakangi masyarakat yang belum sadar akan sampah, mungkin karena fasilitas yang mungkin kurang memadai. Itu selain kesadaran masyarakat, juga fasilitas pengelolaan sampah masih kurang. Ya, bisa juga di situ. Bisa juga memang karakter kita ini harus sebetulnya kalau ini ada lagi inovasi Banyuwangi nanti saya akan terapkan rumah-rumah pengelola baik usaha yang ada di pinggir jalan besar, khususnya jalan poros ya. Iya. Itu bertanggung jawab atas kebersihan di depan rumahnya. Ya, depan rumahnya. Utamanya yang rumah makan itu ya Pak. Makan, terus Pertamina, terus rumah-rumah masyarakat. Sebetulnya kalau itu sudah serentak masyarakat punya komitmen bersama, iki omaku, iki ngarepe halamanku, ya wis iki wilayahku. Iya. Aman. Ada kemungkinan usaha di dekat kelurahan Ketapang. Terus ini sekarang setiap detik, setiap ini harus ikut saya kemana-mana. Pemerintah bupati. Makanya saya kalau ini di Wong Sorjo ini semuanya serentak, masyarakatnya punya istilahnya peduli terhadap kepedulian lingkungan. Nah, insya Allah ya ada gini sudah. Berarti dipantau ya Pak dari kabupaten? Iya, dipantau setiap saat ini. Tidak menit. Sama juga sekarang saya mantau PBB-nya teman-teman di Pemdes. Tidak pantau sama saya. Tiap minggu tak evaluasi. Habis ini ada lagi evaluasi PBB ini teman-teman. Nah, kalau kemarin semuanya ya 12 desa kan. Sekarang tak sama saya. Nanti hari Senin ini saya ambil yang terbawa dulu.
Yang terbawah dulu siapa anak peringkat yang terbawah, yang realisasinya kecil siapa? Itu tak evaluasi dulu. Itu tak panggil, sekdesnya tak panggil, kadusnya tak panggil, pemungutnya tak panggil jadi satu. Apa kendalanya? Nah, kendalanya apa di situ? Kok masih capaiannya masih 0, capaiannya masih 3. Nah, harusnya di triwulan 1 ini kan sudah triwulan 1 selesai. Ini sudah triwulan 2 Ya. awal. April ini triwulan 2 awal bulan. Itu harusnya capaiannya 15% sudah. Nah, itu harusnya turun ke desa, sekdesnya itu turun ke masyarakat. Dipilah-pilah. Kan mesti ada dari 100% misalnya ya. Dari 100% ini kan mesti ada orang yang masih peduli pajak kan ada. Cari yang muda-muda dulu, sehingga gampang-gampang. Misalnya tetangganya. Hingga hal seperti itu ya Pak. Ya. Ini yang Ya. koordinir siapa Pak? Ngerti ya? Iya. Ya bupati, asistennya kan ada 3. Asistennya ada 3. Jadi langsung besok pagi akan balik ke Jakarta. lapor Itu memang ada pengamen jalanan di perempatan ini, sulit untuk mendapatkan itu. langsung tindak lanjuti sama PP turun udah. Wisata dia ada juga. Penanganan. Cita-cita. Berarti langsung update nih. Iya, Emang. saya nanti kalau ada anggarannya desa tak kasih satu-satu. Oh Nah, ayo tolong ini di sini, daerah sini ada sampah, tolong dibersihkan. Iya Pak, itu Enak itu sudah. lebih cepat penanganannya juga itu Pak. Nanti, Pak. Cepat. Iya. Nih di daerah Las Bulu ada pohon tumbang, tolong segera dikomunikasi. Terima kasih. Cepet ini. Kalau nunggu berita dari Ya lah, pakai laporan ini tulis lapor banyak kamari mana ya, selesai. ini langsung eksekusi ini. Kemarin juga Bapak datang ke Pasar Bajulmati nih ya Pak. Ya, Itu dalam agenda apa Pak? itu gini, Pasar Bajulmati itu kan kelihatan kumuh. Kumuhnya di apa? PKL yang di trotoar. Itu setelah jualan dagangannya ditinggal di sana, tempatnya ditinggal di sana. Oh iya, bedanya itu ya Pak. Iya bedanya. Kita tidak melarang. Sebetulnya tidak boleh. Trotoar itu fungsinya untuk jalan kaki, ya, bukan untuk orang jualan. Tapi kalau gitu kan nanti kita rame, ya, tidak boleh jualan. Mau makan di mana? Iya. Nah, Anda enak. Akhirnya kemarin saya turun ke sana itu dalam langkah penertiban PKL yang ada di Pasar Bajulmati. Sosialisasi dulu lah. Ya. Disampaikan dulu bahwa nanti setelah tutup jualan tolong tempatnya dibawa, jangan ditaruh di sana, dibersihkan. Kemudian ada juga trotoar dibangun di keramik. Oh ada ya Pak. Trotoar dibangun di keramik. Oh di depan tokonya itu ya Pak. Iya. Padahal ya secara regulasi itu semua yang sebelah timur khususnya ya, itu semua itu melanggar semua itu. Itu kan sepadan sungai, kan tidak boleh. Itu sepadan sungai itu aturannya 3 meter dari sepadan sungai itu tidak boleh ada bangunan. Itu malah ditumpangi wes sepadan sungai. Jadi kalau banjir kesulitan Pak. Itu malah dicor itu ya, jadi bangunan tembus sampai ke rumahnya belakang malah itu. Saya lihat kemarin tuh, Masya Allah. Iya ini dicari dulu. Iya ngomong aku bingung. Kemarin ya ada BPD lah juga membangun yang di keramik kan, orang BPD. Langsung saya WA, saya telepon dari yang di WA. Ya, dibongkar sendiri. Akhirnya keramiknya dicedel sendiri. Iya Pak ya. Iya, ojo ngajari. Ini kan perangkat desa, harusnya memberi contoh. Itu salah. Sudah dikasih hati ngerokok rompol jenenge.
wis dikei kebebasan membangun di atas jembatan, saiki malah darahnya di keramik, ditutup di keramik, dipagel. Nah, tengah gitu kita dolan. Melanggar banget itu ya Pak. Iya. Melanggar masih ya itu masih dalam dalam koridor Banyuwangi Asri sebetulnya. Iya, kan penataan kita Penataan, juga. betul. Penataan. Ini keindahan ya Pak. Iya. Kan dari dari segi indahnya kan Berkurang. indah Nggak sudah. indah. Kalau Masuk bersih, lek penataannya semerawut, Iya. ya gak indah wes. Iya, Pak. Hilang indah ya wes. kurang estetik kalau kata Iya. ada Pak. Coba iku yo, ojo kayak ngono yo. Parkir aja. Ini rencananya teman-teman kantornya nanti parkirnya jadi satu di situ. Ojo semerawut kayak biasa. Ini kan pelan saya ini. Iya. Tanda kan orang kantor langsung break nih. Oh kemana nih Pak Camat? Kemana? Ini dulu kan sih saya ke tempat itu. Tanya ini dulu yang baru di sini saya baru masuk. Ini sampah tumpuan sebelah ini sampah semua ini. Nah, tak tutup videonya ya. Jadi, PPS di Ketapang sampai berjalan minta tolong dirapikan dan tolong jangan mati. Satunya Banyuwangi. Ini masuk frame enggak? Masuk frame enggak? Ini lewat sini loh, di sini Bupati ini jam 1:30 mau ke Sukorojo. Oh. Saya mau diajak sebetulnya, tapi guys, penting yang itu. Terima kasih Pak. Maaf mengganggu ya. Mau diajak sebetulnya saya. Jadi, intinya dalam menjalankan program Banyuwangi Asri ini satu ya Pak, kesadaran. Kuncinya di kesadaran. Jadi kalau kita meskipun pemerintah menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung kebersihan sampah, namun kalau masyarakat tingkat kesadarannya kurang ya tetap saja buang sampah sembarangan. Masih acuh. Balik itu SDM kalau maksudnya SDM-nya harus sedikit banyak kita harus perbaiki. Ya memang ya, butuh banyak proses ya Pak. Untuk kesana itu ya sangat butuh proses. Ya kita juga sebagai pemuda juga harus menanamkan mulai hari ini nih. Nah, mungkin kita berbuat dari diri kita dulu lah. Perbaiki diri kita dulu. Bagaimana kita membuang sampah dengan benar. Kan sudah ada warnanya ya Pak. Kalau hijau itu organik, kuning itu organik. Kita sudah belajar memilah di rumah. Ya. Nah, kalau masyarakatnya di rumah sudah bisa memilah sampah, insya Allah kalau ono buat sampah Beres ya. beres. Ya. Sampah selesai di rumah. Ya kan? Iya betul. Jadi kalau tukang sampah datang itu kan sudah enak Pak. Enak lah yes. Tinggal membawa lalu menaruh di tempat yang nggak diolah itu apa? Ya itu kasihkan utang sudah. Tukang sampahnya yang nggak bisa diolah, yang bisa diolah taruh di rumah. Iya. Ini bisa dijual. Bisa dijual Pak. Organik pun kan bisa jadi kompos ya Pak. Bisa jadi pupuk. Iya. Kebetulan saya pelihara ayam, jadi bisa buat ayam Pak. Iya. Di rumah loh. Ada teman saya tuh di anaknya memang senengan lu ya pelihara tanaman itu ya. Iya. Bekasnya daun-daun ya. Daun-daun di rumahnya kan halamannya besar ya. Daun-daun, pohon, dimasukkan ke lubang, belak. Itu ngurai jadi kayak tanah ya, jadi tanah ya. Itu diambil, ditaruh di botol apa yang besar itu, galon itu, dikasih tomat, dikasih lombok, itu bibitnya lombok, bibitnya tomat. Yo, bagus tumbuhnya ya Pak. Dibuat kayak biopori gitu ya. Iya. Ya kan enak itu. Lombok gak usah tuku. Iya. Gak usah tomat, gak usah tuku. Ya Pak. Iya. Jadi gak ada imbasnya itu kalau harga cabai naik gitu ya Pak. Iya, gak ono. Tinggal petik aja. Enak kok kata saya. Kembali lagi larinya ketahanan pangan ya Pak. Ketahanan pangan. Saya rencananya kan di belakang ini tak jaluk bibit apa iki jenenge Mas? Pisang Pak. Pisang. Tak di pisang yang buri. Oh ya.
Lagi marak di Wong Surjo tuh, Pak. Cavendish itu, Pak. ya. Sebelah ini lah kasih apa gitu. Kemarin juga kita habis podcast dengan pemuda tani itu, Pak. Wong Surjo. Mereka menggaungkan ini lagi pisang Cavendish ini, Pak. Sama juga punya program itu, dia punya elektrik, Pak, yang bisa mengecek unsur hara karena ini kesuburannya. Iya. Terus selanjutnya ini ada SE terbaru ya, Pak, tentang penertiban jam operasional jam operasional minimarket. Nah itu masih banyak simpang siur penilaian atau pandangan masyarakat terhadap SE tersebut. Ada yang mengurangi jam operasional karyawan juga karena berdampak pada pendapatan mereka juga. Tapi kok menurut saya, Pak, pemerintah hari ini dengan adanya SE Bupati itu tadi, itu pemerintah hari ini sudah menginginkan bahwa kesetaraan taraf ekonomi. Menurut saya itu ya bagus, Pak. Pembagian UMKM bisa tumbuh kan, Pak. Ada hal yang seperti itu. Saya tidak membela pemerintah, tidak membela ibu, tidak membela panas kasarannya. Iya. Dulu penataan hotel yang ada di Banyuwangi itu kan tidak ada pembatasan ya. Wabris sama panas kan ditata untuk hotel-hotel bintang yang besar. Bisa, untuk yang kecil-kecil tidak bisa. Soalnya nanti akan berimbas ke yang ini kan ditoto sing golongannya. Memang betul-betul Banyuwangi kan memang mau betul-betul dibentuk kota pariwisata ya, Pak. Iya. Akhirnya sekarang memang betul orang yang kelasnya ekonomi sekarang larinya ke homestay. Iya, betul. Ya kan. Wong sing duwe akeh lho, hotelnya kare milih Banyuwangi. Iya. Hotel bagus-bagus di Banyuwangi sekarang. Hotel bintang berapa sekarang di Banyuwangi yang kayak Luminor 2 juta ya? Bukan Luminor. Dialog ya? Iya, Dialog yang 2 juta ya semalam. Bintang 4 itu, Pak. Ya, bintang 4 ya. Dialog 4 itu dialog itu. Ya, memang apa ya, Pak, SE ini juga pro dan kontra sebelumnya, Pak. Tapi kok saya melihat ya pemerintah hari ini itu sedang melek lah, Pak. Meskipun juga terkadang ini Pak, UMKM ya, misalnya saya contohkan Madura Mart itu juga nggak terlalu lengkap sama minimarket gitu, Pak. Ya, tapi mungkin imbasnya ini ya yang berbelanja di sana itu adanya pembatasan jam itu tadi, mungkin berarti perlu beradaptasi ya. Toko-toko UMKM itu mungkin perlu beradaptasi sehingga bisa melengkapi apa yang kurang. Nah, jadi sehingga nanti kalau karena ini sudah jalan, minimarket tutup, masyarakat tidak khawatir untuk belanja di UMKM atau toko-toko kecil, toko-toko kelontong. Luar biasa. Ekstra ya, Pak, kerjanya Pak Camat ya. 24 jam. Bapak domisilinya di mana, Pak? Di Banyuwangi. Di kota. Ya, di kota. Iya. Tiap harinya, Pak, sampai PP, Pak. Tiap hari PP ya. Oh, tiap hari PP. Harusnya arahannya bupati ini camat harus stay di lokasi di kecamatan. Kalau di sini apa ada perumahannya, Pak? Ada di belakang. Cuma rusak. Oh, iya. Masih belum kita perbaiki. Iya, rumah dinas belakang. Bukan pemerintah. Iya, Pak. Sebelumnya pemerintah ini kan di Banyuwangi ya khususnya ya. Banyak apa itu? Saya masih belum belum begitu tahu potensi-potensi pekerjaan apa yang sudah digagas oleh bupati ya, atau oleh dinas yang terkait ya, kayak dinas tenaga kerja ya. Coba nanti ke depan akan saya gali itu ya, terkait program tenaga kerja apa yang lapangan pekerjaan apa saja di Banyuwangi ini yang lagi digagas oleh bupati sama dinas terkait ya. Saya belum ke situ, cuma prinsip ya gambaran saya ya.
apa sih sing tidak bisa di Banyuwangi, tidak bisa dijadikan uangnya apa di Banyuwangi? Semua bisa. Semua Semua bisa. bisa. Pariwisata juga. Semua bisa. Banyuwangi sebenarnya orang ini mau bergerak aja dapat, Iya Pak. ya kan? Mau bergerak aja dapat di Banyuwangi. Ya kalau yang saya tahu itu Pak, sebenarnya semua manusia itu tidak luput dari rezeki Allah. Jadi Ya. dalam Al-Quran sempat disinggung wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi semua bahkan hewan pun yang melata Dikasih bergerak rezeki, punya rezeki. kita ada rezekinya Ya, masing-masing. mungkin karena waktunya belum. Iya. Gitu. Kalau berusaha sudah, berusaha sudah. Daftar sana ada versi ya. tinggal waktunya Ya. belum tepat. Memasrahkan diri. Coba ini kan administrasi publik ya. Iya Pak. Jadi kan ya sifatnya kan publik ini kan Hidup Pak, pelayanan. ya pelayanan ya, pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada konsumen. Ya. Iya. Coba dicari komunitas yang punya keahlian di bidang itu yang tadi saya sampaikan itu. Iya. Bisa ngelola apa ngomong kafe terlalu dur itu loh, kayak lesian 24 jam yang di Tepi-tepi jalan itu Pak. Tuking itu loh, kan ada si kawan. Oh Pak, setia kawan yang 24 jam itu. Ya, setia kawan kayak itu loh, buat kayak itu kecil-kecilan aja itu loh cabangnya di mana-mana. Iya. Di kota aja ada 2 Pak. Apa hanya ada 2? Ada Lebih 4 ya Pak? bahkan 5 mungkin jika setia kawan itu. Saya dulu masih kota di Untak ya, nongkrongnya di situ Pak, murah meriah. Murah meriah. Berarti kan nggak mungkin dia kalau ada untung sampai buka cabang di mana-mana. Iya. Iya kan? Besar. Iya. Coba Mas, ini kan ya Pak, orang sini kan tahu komunitas teman-teman yang suka punya keahlian di bidang kayak itu, coba didekati. Ayo buka di kecamatan, buka kafe di kecamatan. Boleh nanti kita kulik-kulik lain. Ya. Coba cari, nanti tak kasih tempat di situ. Mungkin juga di Ansor ini kan ada badan baru juga Pak yang menangani UMKM ya Pak. Mungkin juga bisa nanti kolaborasi sama teman-teman Ansor mungkin terkait dengan apa yang sudah disampaikan Pak Camat tadi. Pak. Iya. Hal baru itu Pak, menurut saya ya luar biasa juga potensinya itu. Oke Mas. Ya. Boleh lanjut lagi Pak? Boleh. Ke segmen yang berikutnya nih Pak, ya ada pesan-pesan dari sahabat-sahabat online nih Pak tentang keresahan. Yang pertama ini dari warga desa terkait dengan pemberdayaan BUMDes yang selama ini kasusnya di Kecamatan Wongsorejo hampir semua gagal Pak dalam pengolahannya. Mungkin salah satu penyebabnya itu adalah proses pemilihan pengurusnya yang kurang terbuka Pak sama sistem pengawasannya. Menurut Pak Camat bagaimana ini Pak terkait hal polemik BUMDes ini Pak? Iya. BUMDes ini kan sebetulnya kan penunjukannya kan berdasarkan musdes ya. Iya. Musyawarah desa ya. Musyawarah desa yang diberi berdasarkan direktur BUMDes ini yang milih masyarakat berdasarkan usulan dari elemen masyarakat ya. Seperti contoh yang di kasus yang di Bengkak hampir semuanya ya. BUMDes ini bermasalah ya, hampir semuanya ya. Yang pertama yang saya tangkap dari teman-teman itu ya betul, ketika pemilihan itu pemilihannya tertutup, banyak yang tertutup ya, banyak orang-orang yang punya kompetensi bisa menyampaikan pendapatnya itu tidak diundang. Jadi harusnya itu ada pengumuman gitu ya, sebelum itu. Dan
pemilihan direktur BUMDes ini seperti di Bengkai itu. Hampir tidak ada pilihan, jadi hampir tunjuk. Si A itu ternyata suaminya perangkat desa. Si B itu ternyata anaknya perangkat desa. Nah, kayak gitu. Nah, itu terjadi seperti itu akhirnya. Sehingga nanti tidak jalan ya Pak ketika Iya. program. Ketika ada dana dari pusat, ya udah yang bekerja hanya orang-orang itu aja. Pola pikirnya tidak ya cara iso ningkatno iki yo. Gak ada perkembangan bisa ya Pak. Tidak ada perkembangan akhirnya. Dan badan usaha milik desa ini ya harusnya setiap program yang mau dikerjakan oleh direktur BUMDes itu harus minta persetujuan dulu ke anggota, ke masyarakat, masyarakat setempat. Iki loh aku di program ini cocok apa enggak? Kalau enggak cocok ya enggak usah. Dibicarakan dulu bersama-sama. Oh ya Pak, cocok Pak, nanti seperti ini. Minta persetujuan. Program yang mau di situ kan enggak minta, wis pokoknya aku tak tuku sapi ini sakmene, tandanya regane sakmene ya wis. Tanpa persetujuan kepada masyarakat. Nah, setelah ada seperti ini bermasalah, sapi ini mati. Ya. Terus niat awalnya luput gitu, pembentukannya sudah luput ya, luput ke belakang akhirnya. Jadi problem yang sangat biasa. Seperti di mana lagi? Di Sidowangi itu lagi. Di saya pun juga Pak. Kandang. Jadi kandang ini tunggu. Ayamnya gak enak kandang. Oh iya Pak. Kandang tok. Isinya belum ada. Isinya gak ada. Ketahanan pangan. Iya. Iya kalau terus. Ya itu. Karena selama ini masyarakat tidak pernah dilibatkan ya Pak. Seandainya itu program BUMDes itu memang pengurusnya memang ahli di dalamnya, mungkin program itu bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ya sebetulnya ya, kalau saya tapi ya, itu lebih baik disampaikan ke masyarakat. Ya, ayo, sampean butuh apa? Iki Pak, sampean butuh apa? Iki Pak, pilih ini, tawarkan dulu. Oh, nggak cocok Pak. Ya udah, kesepakatan didapatkan. Nah, tetap dari direktur tetap menyampaikan, program saya gini, gimana? Oh jadi putus-putus dewe gitu loh. Nah, oh enggak, Pak kurang Pak. Jadi Pak sebetulnya seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Ini kan tidak diputusi dewe. Oh putus. Saya kira aku sing bingungan ngurusi bicaranya duit balik. Pak Camat sing dilibat wae Mas. Iya Mas. Pak Camat sing gak loro. Tapi ini mati siji sing rego. Aku 30 lah. Tapi ini sing mati. Solusinya seperti apa itu Pak? Luar biasa. Repot ya. Lagi nih Pak, larinya ke SDM ya Pak. SDM ya. Aku getun aku kok ngene kok dipilih BPD ngomong belas. Jadi diserang masyarakat itu gak ngomong belas ya. Seharusnya BPD harus berada di kubu masyarakat. Iya. Waduh ki sopo sing milih BPD ngene kan bingung kadang-kadang Mas ya. Legislatif. Padahal BPD itu badan perwakilan permusyawaratan desa ya. DPR lah, DPR-nya desa lah. Yang mewakili rakyat. Ya yang bisa mengawasi, ya, memberikan masukan. Itu. Jangan cuma diem. Cari BPD yang kritis sebetulnya. Jadi tapi benar ya. Kalau kritis cuma mau menjatuhkan kok jangan. Jadi tapi benar memberikan solusi maunya seperti apa gitu. Berarti kan goalsnya itu ya, kalau tadi kan Pak Camat nyindir tentang ketahanan pangan dari desa Sidowangi itu tadi Pak. Ini kan juga ada pertanyaan terkait dengan program ketahanan pangan. Goalsnya ya kembali lagi untuk masyarakat ya Pak. Iya.
untuk masjid. Semuanya ini kembali ke masyarakat, teman-teman. Harusnya seperti itu, pemikirannya harusnya seperti itu. Ya, bukan untuk pribadi, karena ini uang negara. Kecuali uang pribadi, nggak apa-apa. Ini uang negara. Uang negara itu kembalinya ya ke masyarakat. Karena uang negara ini asalnya dari masyarakat. Ya betul Pak. Cuma proses pengerjaannya yang kurang betul mungkin Pak. Iya. Ya tentu saja kan masih banyak PR ya Pak untuk memperbarui, untuk menciptakan. Mas, saya terus aja ya. Saya ini ingin sebetulnya saya ini membuat terobosan yang cepat, saya ingin sebetulnya. Tapi saya kadang-kadang juga ada kendala. Ya. Kendala dengan Pak Kadis lah contohnya. Ya. Pak Kadis ini kan pejabat politis, Mas. Iya betul Pak. Betul. Gak sembarangan ada pemerintah ya. Kadang-kadang ya gak film Pak Kadis ya. Apa Mahfud itu? Saya lah kasaran saya ini camat. Ya. Makanya dari sampai saya ini harus berbaik-baik dengan Pak Kadis supaya program saya jalan juga, sama-sama jalan. Nah ini, seandainya Pak Kadis ini mau bawaan saya, langsung tak telepon dah sama saya. Gara-gara PKL itu, iya kan? Iya kan Mas? Nah. Tapi saya mikir-mikir, pemerintah Pak Kadis mikir-mikir, kok malah nggak dibantu aku? Kegiatan saya malah nggak jalan. Makanya mencari celah saya supaya bisa Pak Kadis ini welcome ke saya. Gitu. Angel loh Mas. Anu iso ini Kadis suara mana? Ya lek lurah. Aku atasane. Aku sama perintah. Pangkatku di atasmu. Kamu saya perintah jalankan ini. Titik wis. Pak Lurah kan negeri ya Pak. Iya. Enak perintah ya aku. Tadi telepon Pak Lurah. Ada perintahnya Bupati PKL di pasar itu dulu tertibkan. Enak. Iya telepon Pak Toh aku. Dicek mikir-mikir saja. Aja nih sekdes ya masalah guru mati kenal lah sekdes saja nih. Sekdes ini juga mohon berpensiun ya Pak. Wis fungsi untuk sekdes ya. Bisa lah ada sekdes. Saya kan sering merintah sekdes. Banyak kemasnya nih. Grup pasti sekdes tahan sama saya. Sekarang saya ke Kadis itu. Kalau enggak betul-betul kepaksa Kadis. Berpensiun berarti ya Pak ya? Ya. Ada ada lowongan ini di desa ini. Ayo, digarap sama-sama. Saya pengen masukan-masukan, permasalahan apa, sampaikan nanti kita pecahkan sama-sama. Ya. Belanja masalah, saya pengen belanja masalah dulu di konsorsium. Apa ya masalahnya? Nanti kita pecahkan sama-sama. Kayak PKL, kayak sampah. Gitu. Monggo Pak, kita Ansor juga siap untuk melaborasi bareng. Ya. Kebetulan ini kan juga bidang baru nih Pak yang kita geluti nih, bidang birokrasi dan politik ini juga bingung juga larinya mau kemana terus terang Pak. Ya. Mungkin kita bisa menjadi jembatan masyarakat untuk menyampaikan problem dan masalah yang ada di bawah kepada pemerintah ataupun kepada DPR gitu Pak, agar bisa ditangani dengan baik. Kita lanjut Pak ke segmen satu kata ini Pak. Pak, aturannya simpel saja Pak. Bapak cukup jawab satu kata yang menggambarkan, menggambarkan. Contohnya birokrat. Contohnya birokrasi, melayani seperti itu Pak. Bisa kita mulai Pak? Ya. Oke. Pelayan publik. Satu kata untuk pelayan publik. Pelayan publik. Iya. Mau mikir aku ya. Hanya satu kata ya. Satu kata yang menggambarkan. Tadi contohnya birokrasi, melayani. Pelayan publik. Apa ya? Pelayan publik. Saya ingin satu kata yang menggambarkan, mencerminkan jelas. Humanis ya? Humanis. Melayani dengan ceria ya Pak. 3S ya Pak. Senyum, sapa, salam. Kita masuk itu humanis. Masuk itu. Kita lanjut Pak. Pemuda. Pemuda ya.
Pemuda. Engines of change, Pak. Mungkin perubahan ke depan ini, Pak. Ya, pemuda itu harus semangat ya. Semangat ya, Pak ya. Semangat terus. Iya, Berjuang ya, Pak. iya, harus semangat ya. Kalau jadi pemuda kan udah semangat itu sudah Amat lah ya, Pak ya. amat ya. Intinya di semangat. Iya, nah, Semangat dalam pengabdian iya, ya, Pak. saya bekerja semangat apa ya, memberikan yang terbaik untuk daerahnya. Ya, lanjut ya, Pak. Ya. Keempat, pemerintah, Pak. Yang adil, Adil Adil, ya, Pak. adil. adil ya. Kunci utama. Kalau berbicara adil ini berkaitan dengan transparansi nih ya, Ya, Pak. transparansi, Harus dilakukan transparansi. harus adil. Adil merupakan apa ya, Pak? Adil ini bisa menyangkut keseluruhan ya, Pak. Ya, berat loh adil. Iya. Nah, makanya kalimat adil yang saya sampaikan tuh dalam arti adil itu kan ada ukurannya ya. Iya, betul. Tidak harus sama. Tidak harus sama. Tidak harus sama. Adil itu tidak harus sama. Ya. Misalnya saya memberikan sesuatu kepada staf saya, ya, sama-sama staf. Tapi dari volume pekerjaan yang saya berikan berbeda. Ya, Iya. ya kan? Ya, betul. Saya tidak harus sama memberikan sesuatu ke si A itu sama dengan si B. Karena kemampuan si A sama beban tugas yang saya berikan si A dengan si B itu berbeda. Iya, betul. Ya, Otomatis yang diberikan tentu berbeda. berbeda. Nah. Kita lanjut ya, Pak. Ya, Wong Sorjo maju, Pak. Satu kata untuk Wong Sorjo maju. asri. Asri. Nah. Ingat ini, kita harus asri hari ini, oke? Nah, kalau sudah asri, Ya. elok dipandang, enak, Ya. depannya juga Pokoknya kalau 4 huruf ini, ya, A, S, RRI. 4 huruf ya. Ya, betul. Kalau sudah 4 huruf ini di Wong Sorjo bisa Tercapai. insya Allah Wong Sorjo akan menjadi. Saya sampai ada kalimat kota Wong Sorjo ya. Kata Wong Sorjo. Ya, soalnya luas ya, Pak. Dikomplain Iya. saya sama teman saya. Mas, mosok ono meneh Mas kota Banyuwangi Mas untuk kota Wong Sorjo ya. Soalnya wilayah luas. Tidak menutup kemungkinan ya, Pak. Wong Sorjo akan jadi kota pemekaran ya. Iya, Ya, bisa juga. bisa juga. Nah ini kan mau jadi kota industri Iya, Wong Sorjo ini. betul. Ini. Yes. Nah, Tidak menutup kemungkinan juga. Sorjo ini kota industri nanti kalau masuk ke sini. Tol masuk Iya, ya, pabrik nanti ya, Pak. pabrik banyak di sini. TPST ini nyerap pekerjaan di TPST ini. Ya, betul. Saya juga dengar itu, Pak, terkait hal itu. Tempat pengelolaan sampah terpadu ini. Ibaratnya lapangan itu ya, Iya. Pak ya. Ya. Iya. 15.000 hektar kan itu. Baik, Pak Damar, terima kasih atas waktunya ini, Pak. Kita berada di ujung acara ini ya. Saya minta anunya ya, minta hasilnya ya. Oh iya, siap. Yang terakhir ini, Pak, closing statement, Pak. Iya. Buat anak-anak muda ini, Pak. Monggo, Pak. Bisa disampaikan ini. Pada teman-teman pemuda, khususnya pemuda Angsor ya, pemuda Wong Sorjo, jangan jangan putus semangat ya. Siap. Kita harus semangat terus ya, membangun daerahnya, mencari terobosan-terobosan, inovasi-inovasi ya, apa yang bisa membuat daerah ini maju ya. Nah, ayo kita harus bergerak bersama-sama membangun Wong Sorjo. Kedepannya Wong Sorjo ini menjadi kecamatan yang asri ya. Asri. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di siang sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan.
Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup di sini kisah kita episode ke-8 bersama Bapak Camat Wonosojo yang baru. Semoga episode ini bisa menginspirasi para kalangan pemuda yang ada di Kecamatan Wonosojo. And see you next episode. Terima kasih.